Saya punya kalkun, ada 6 di Magelang. Kalau ada yang mau, boleh. Buat Bapak Ibu. Tapi diambil ya Bapak Ibu. Pesta kalkun Pak Margono, pesta kalkun. Silakan, tapi masih kecil. Ya. Bapak Ibu, di sini saya akan mendampingi selama kurang lebih 1 semester untuk sampai Bapak Ibu bisa selesai penyusunan paradigma baru ini. Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama kerja keras untuk itu. Oke. Oke, apakah sudah benar yang ini Bapak Ibu? Sudah ya? Iya Bu, sudah. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, panduan pengembangan. Saya pakai yang panduan pengembangan ya Bapak Ibu. Ini isinya itu hampir sama juga dengan yang ada di asinkronus Bapak Ibu. Dan juga mudah-mudahan saya harapkan Bapak Ibu sudah lihat panduan ini sebelumnya. Kalau belum nanti saya sharing ada yang sama contoh-contohnya sekalian. Bisa. Nah, ini pengantarnya. Nah, tentu ya Bapak, untuk yang kurikulum operasional ini berpusat pada peserta didik. Prinsipnya adalah ini, berpusat pada peserta didik, kemudian hal itu harus kontekstual, sesuai dengan karakteristik dari SMK Bapak Ibu, konteks budaya dan lingkungannya juga disesuaikan juga dengan idukannya Bapak Ibu, yang sudah MOU di sekolah Bapak Ibu, kemudian karakteristik dan khusus pada peserta didik yang berkebutuhan khusus jika seandainya ada peserta didik siswa Bapak Ibu yang memang berkebutuhan khusus di sekolah Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu harus ikut memfasilitasi bagaimana metode pembelajarannya anak tersebut. Kemudian esensial, memuat semua unsur penting yang dibutuhkan untuk digunakan pada SMK Bapak Ibu. Bahasa yang digunakan juga sebaiknya yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak didik Bapak Ibu tentunya, karena jika sulit dipahami, pasti anak didik Bapak Ibu juga akan sulit menangkap materi-materi yang akan dia terima nantinya. Terus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, berbasis data dan aktual terkait semua kurikulum tersebut. Saya yakin juga Bapak Ibu tidak asal untuk menginput sesuatu di dalamnya, tapi berdasarkan pemikiran-pemikiran dari tim Bapak. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk pengembangan kurikulum ini memang banyak pertanyaan siapakah yang baiknya ikut mengembangkan kurikulum. Kalau di sekolah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu paham yang mana yang lebih paham di suatu jurusan. Kalau sekarang kan konsentrasi ya Bapak Ibu, konsentrasi. Nah, saya lihat di SMK Negeri 1 Godean ini konsentrasi. Nah, di antara 4 itu, satu contohnya, hanya satu misalnya OTKP. Siapa yang paling paham mengenai OTKP di jurusan itu? Kemudian idukannya juga diikutkan, guru-gurunya. Nah, guru-gurunya siapa saja? Nah, terkait itu bukan hanya guru-guru yang vokasi saja yang ikut masuk terlibat di situ, tetapi juga guru-guru yang mapel-mapel seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, karena dikaitkan juga dengan jurusan itu. Jadi nanti bunyi dari bahasa Indonesianya bahasa Indonesia tentang perkantoran misalnya. Nah, atau bahasa Inggrisnya mengenai bahasa Inggris perkantoran, dan matematikanya mungkin mengikuti jurusannya atau apa tadi kurikulum yang baru itu. Oke. Bentar. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu pasti akan ada di kurikulum ini pada saat Bapak Ibu penyusunan ya. Ada 6 dimensi, nanti ini benar-benar harus masuk 6 dimensi ini mewakili semuanya, tetapi Bapak Ibu nanti akan ada pelatihan mengenai profil pelajar Pancasila untuk lebih dalamnya lagi. Ini misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai di kreatif ini bagaimana poin-poinnya bisa dimasukkan, diinkludkan ke dalam kurikulum-kurikulum itu, dan bagaimana modelnya
aplikasinya ke siswa-siswa nanti bagaimana. Nah, dimensi tersebut menunjukkan tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga Indonesia. Nah, harapannya juga untuk siswa-siswa SMK, profil pelajar Pancasila ini bisa membawa karakter siswa kita ketika di dunia pekerjaan, mereka sudah siap bekerja. Mereka sudah mampu berpikir, bertindak lanjut ketika diminta untuk suatu kegiatan A misalnya, untuk membuat sesuatu. Dia sudah berpikir kritis untuk bisa mengembangkan kegiatan itu menjadi suatu yang inovasi, seperti itu misalnya. Nah, itu harapan-harapan kenapa profil pelajar Pancasila ditekankan pada setiap aspek kegiatan nantinya di sekolah Bapak Ibu. Walaupun memang sudah ya yang di kurikulum lama menggunakan yang seperti ini, tapi ini lebih diperdalam lagi. Lebih banyak lagi dimensinya. Oke. Nah, komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan, ada yang ditinjau tiap tahun, ada yang ditinjau 5 tahun. Nah, untuk visi misi Bapak Ibu, itu ditinjau setiap 5 tahun. Nah, sekarang, nanti apakah Bapak Ibu sudah pernah meninjau, kapan terakhir Bapak Ibu meninjau visi misi dan tujuan di sekolah yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, coba ini mumpung ada program seperti ini, IHT-nya, dilihat apakah visi dan misinya serta tujuan dari setiap konsentrasi itu sudah sejalankah dengan program pembelajaran yang baru ini. Nah, itu juga Bapak Ibu sesuaikan. Nah, kemudian, ini ada visi-visinya menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah, nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, visi misinya yang sudah ada sekarang apakah sudah mencakup ini semua? Jika memang belum, mungkin bisa sekalian direvisi. Nah, tujuan ini biasa bukan konsentrasi, bukan sekarang ya Bapak Ibu, berarti ke arah tujuan dari jurusan-jurusan Bapak Ibu. Mohon maaf, saya belum sempat pantau, lihat kemarin, dari 4 jurusan itu, jadinya sekarang berapa? Tetap 4. Oh, masih tetap 4, beda-beda ya berarti? Oke. Iya. Oke, tetap 4, konsentrasinya berarti 4. Nah, Bapak Ibu di situ bisa juga dapat kesempatan, jika memang bisa situasinya dan keadaannya mendukung, untuk menambah konsentrasi nantinya. Tapi ini fokuskan dulu yang 4 konsentrasi yang sekarang sudah berjalan di sekolah Bapak Ibu. Nah, nanti ketika sudah bisa stabil di program pembelajaran baru ini, nah, Bapak Ibu silahkan jika ada kesempatan, idukannya ada, lingkungan pekerjaan di sekitar sekolah Bapak Ibu ada, silahkan ditambah konsentrasinya. Nah, oke. Untuk profil pelajar Pancasila, sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di SMK Bapak Ibu. Sama ya Bapak Ibu. Ini kok balik lagi apa gimana? Oke, balik lagi deh. Nah, untuk komponen kurikulum di satuan pendidikan, komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap tahun. Apa yang ditinjau? Bagaimana pembelajarannya, organisasi pembelajarannya. Di intrakurikulernya, apakah pada sekarang sudah pada saat nanti pelaksanaan, Bapak Ibu pantau apakah ini sudah sesuai dengan pola belajar anak didik, karakter didik anak kita seperti apa, apakah sudah sesuai. Nah, terkait proyek penguatan profil Pancasila kan nanti ini untuk profil pelajar Pancasila nanti akan menjadi proyek ya Bapak Ibu, mereka Bapak Ibu, nah kalau untuk sekarang masih memilih 2 atau 3, 1 atau 2 proyek yang Bapak Ibu harus implementasikan ke siswa-siswi Bapak Ibu yang mengerjakannya, dan masih dibantu nanti ketika sudah bisa stabil yang 2 itu, ditambah lagi setiap tahunnya dengan proyek-proyek yang baru. Nah, PKL untuk SMK menyiapkan peserta didik agar memiliki pengalaman dan kompetensi di dunia pekerjaan. Nah, itu bagaimana, apakah proses pembelajaran PKL-nya nanti apakah sudah sejalan atau tidak, itu kembali Bapak Ibu lihat, revisi kembali. Kemudian ekstrakurikulernya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan
lingkungan sekitar Bapak Ibu, dengan yang intrakurikulernya dikaitkan juga apakah sudah sesuai atau belum. Kembali dilihat. Kemudian rencana pembelajaran, sebentar Bapak Ibu, ada pengganggu sebentar. Oke, maaf Bapak Ibu ya, kucing saya gigit-gigit kaki saya. Oke. Nah, rencana pembelajaran juga bagaimana? Apakah rencana pembelajarannya berjalan dengan lancar ketika 1 tahun kemarin? Nah, itu kembali lagi Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu yang paling paham apakah itu berjalan dengan lancar, metode pembelajarannya juga apakah sudah sesuai dengan siswa didik, karakteristik siswa-siswa Bapak Ibu. Nah, ini kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional juga. Apakah yang kemarin itu proses evaluasinya sudah berjalan dengan lancar sehingga pada saat Bapak Ibu merubah yang sudah ada, itu sudah sesuaikah atau masih perlu direvisi kembali. Nah, ini untuk profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, ini proyeknya pilih tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu bisa pilih ini proyeknya, tapi biasanya ada, seingat saya ada disiapkan jenis-jenis proyeknya, atau bisa Bapak Ibu pilih berdasarkan yang sesuai dengan di sekolah Bapak Ibu. Memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah paham yang ini. Ini adalah pola yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SMP. Sampai sini sudah ada strukturnya, capaian pembelajarannya, fase-fasenya sudah ada, prinsip pembelajaran dan asesmen yang akan digunakan sudah disampaikan, bisa menggunakan apa saja. Nah, Ibu di sini yang mengkreasikan atau dinamis, mengembangkan kurikulum operasional sekolah berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum yang sesuai, yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu saat ini. Berarti ada 4 jurusan, silahkan Bapak Ibu bagaimana polanya untuk dikembangkan disesuaikan dengan pembelajaran paradigma baru ini. Nah, visi dan misi pendidikan, konteks dan kebijakan lokal, nah, kurikulum operasional di satuan pendidikan Bapak Ibu, perangkat ajaran yang dikembangkan secara mandiri. Nah, ini semua adalah Bapak Ibu yang ini kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kerangka ini berisi tujuan yang hendak dicapai dalam konteks luas dan jangka panjang. Diharapkan kerangka ini menjadi kompas dalam menunjukkan arah pendidikan Indonesia. Oke, Bapak Ibu, ini tujuan pendidikannya seperti ini. Profil pelajar Pancasila tetap masuk di sini. Menggunakan standar nasional pendidikan, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan capaian pembelajarannya. Nanti Bapak Ibu bisa terapkan bagaimana pola untuk memahaminya. Nah, proses penyusunan kurikulum operasional. Ini sama ya Bapak Ibu. Tujuan pendidikan, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran. Nah, dan Bapak Ibu di sini akan menganalisa karakteristik satuan pendidikan, kemudian merumuskan visi, misi, dan tujuannya. Jika sekarang dirasa mantap visi misinya, silahkan dipakai yang itu. Nah, kemudian untuk pengorganisasian pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan paradigma baru ini, rencana pembelajarannya juga bagaimana, kemudian ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, ini merancang hal ini, evaluasi bagaimana Bapak Ibu nanti mengevaluasi ini semua, apakah sudah sesuai, kemudian pengembangan profesional juga untuk ke arah peningkatan kompetensi sekolah dan Bapak Ibu guru. Nah, ini ada evaluasi jangka pendeknya, serta ada evaluasi jangka panjangnya. Oke. Proses penyusunannya, nah ini menganalisa, tentunya Bapak Ibu analisa karakteristik, disusun visi misinya, rumuskan tujuan program keahliannya, penentuan organisasi pembelajaran, disusun rencana pembelajaran, dan rancang pendampingannya seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu ada clue-nya penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dalam penyelenggaraannya,
perlu menjadi dokumen yang dinamis yang diperbarui secara kesinambungan. Nah, diharapkan ini tidak, kalau seandainya setelah dilaksanakan hal ini, jika seandainya perlu perubahan, silahkan dirubah Bapak Ibu, karena itu memang menjadi dokumen yang dinamis ya Bapak Ibu, supaya bisa berkembang terus-menerusnya. Makin baik untuk anak didik kita. Nah, penyusunan dokumennya, siapa yang akan memfasilitasi ini? Siapa Bapak Ibu? Siapa yang akan melibatkan penyusunan ini? Bapak Ibu yang lebih paham, tentunya apakah masuk semua bagian di SMK ataukah hanya per jurusan saja, yang vokasi, ataukah masuk juga yang lainnya. Itu Bapak Ibu yang paham. Siapa yang akan menjadi peninjau dan revisi? Nah, nantinya tidak hanya semua yang menyusun, tapi dibagi siapa yang menyusun dan siapa yang akan merevisi. Nah, kira-kira yang berhak untuk merevisi siapa? Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu mengikuti, memang paham juga mengenai kurikulumnya, mengenai jenis-jenis apa yang terbaru dari industri itu, misalnya. Nah, itu jangan lupa untuk selalu diikutkan. Dari dinas juga biasanya ada masukan juga sebagai peninjau atau revisi. Bisa. Oke, nah ini. Analisa karakteristik satuan pendidikan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bagaimana menganalisa karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu, bagaimana proses desain visi misi, bagaimana memfasilitasi proses desain visi misi pada SMK Bapak Ibu, tujuan apa fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan, dan bagaimana proses analisa kebutuhan dalam menentukan strateginya. Di sini ada semua Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada diagram bagian seperti ini. Bapak Ibu silahkan, apakah satuan pendidikan sudah memiliki visi misi tujuan yang jelas? Nah, kalau sudah, saya yakin sudah ya Bapak Ibu. Apakah sudah memiliki analisa kebutuhan satuan pendidikan? Kalau sudah. Apakah sudah memiliki strategi? Kalau belum disusun dulu. Siapakah yang di sini berhak untuk menyusun? Kalau bisa dilibatkan semua yang memang pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Nah, kemudian setelah itu bila hasil dari desain organisasi pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Santi ya? Ya, silahkan. Yang dimaksud strategi itu apakah strategi jangka panjang, jangka pendek itu? Ya, ini bisa strategi jangka panjang, jangka pendek. Nah, Bapak Ibu nanti lihat di sini ada lagi analisanya. Kalau jangka pendek seperti apa, jangka panjang seperti apa. Nah, Bapak Ibu mungkin kan semua itu. Kalau analisa jangka panjang seperti apa, kalau analisa jangka pendek seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa paham, oh strategi-strategi kalau jangka pendek ini saya harus seperti ini. Kalau strategi jangka panjang ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu jadi bisa punya clue 2, seperti itu. Nah, kemudian proses berpikir untuk menganalisa karakteristik dan merumuskan visi misi tujuan. Apakah SMK sudah memiliki visi misi tujuan yang jelas? Sudah kan? Nah, ini sudah tadi ya. Nah, karakteristik. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu sudah paham karakteristik di SMK Bapak Ibu. Apakah menggambarkan keunikan SMK? Masukkah di situ? Program keahliannya, peserta didiknya bagaimana, sosial budaya, guru Bapak Ibu, guru dan tenaga kependidikan lainnya. Nah, SMK yang berada di bawah yayasan tentu dapat merumuskan ini untuk yayasan yang Bapak Ibu, menggambarkan program keahlian yang dibuka dan rasional program keahlian tersebut dibuka. Nah, sekarang sudah ada 4 program keahlian, 4 konsentrasi. Nah, kalau memang dirasa sudah cukup 4 dulu, 4 saja silahkan. SMK boleh membuka lebih dari 1 program keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, jika seandainya nanti setelah Bapak Ibu sudah stabil dengan ini, silahkan jika ingin membuka program keahlian baru atau konsentrasi baru dari program keahlian yang sudah ada, silahkan. Kemudian, karakteristik program keahlian, menggambarkan konsentrasi dari setiap program keahlian yang dibuka. Nah, harus menggambarkan ya Bapak Ibu, jurusan program keahlian, walaupun baru 1 konsentrasi, digambarkan saja dulu untuk yang spesifik konsentrasi yang sudah ada. Nah, contoh program keahlian teknik otomotif akan memilih untuk konsentrasi pada perawatan dan perbaikan sepeda motor yang sebelumnya disebut sebagai kompetensi keahlian. Nah, bisa Bapak Ibu spesifik seperti ini jika program keahliannya baru 1 konsentrasi. Oke.
Analisa karakteristik satuan pendidikan. Oke, baik. Sebelum saya lanjut, jika seandainya ada yang langsung ingin ditanyakan pada saat saya menjelaskan, silahkan Bapak Ibu langsung berbicara saja. Nggak apa-apa. Analisa karakteristik satuan pendidikan. Sebelum mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, sekolah perlu menganalisa karakteristik dan lingkungan belajar dengan menampung aspirasi. Jadi bisa kuesioner untuk tahu karakteristik dan lingkungan belajar di sekolah bagaimana, bisa wawancara, bisa diskusi kelompok, bisa langsung Bapak Ibu observasi, atau melalui rapor pendidikan. Nah, dianalisa bisa pilihannya yang mana saja, yang mana Bapak Ibu nyaman. Bisa pilih semua ini, bisa pilih salah satu, silakan. Nah, prinsip analisa lingkungan belajar tentunya melibatkan semua perwakilan warga satuan pendidikan. Nah, kalau seandainya warga satuan pendidikan hanya sedikit, kurang sedikit, mungkin bisa dimasukkan saja semuanya. Makin banyak yang dianalisa, masih makin banyak cara mungkin jadi lebih bagus untuk hasil analisanya. Menggunakan data yang diperoleh dari situasi nyata yang ada di SMK Bapak Ibu. Mengalokasikan waktu yang cukup, tentu Bapak Ibu harus disisipkan waktu kapan untuk penyebaran kuesioner dan kapan untuk pengumpulannya. Memilah informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan. Nah, ini ada tugasnya lagi bagi siapa yang menjadi analisnya nanti. Siapa yang membuat kuesionernya, siapa yang akan menganalisanya, itu dari tim Bapak Ibu. Contoh informasi yang perlu didapatkan dalam analisa lingkungan belajar, apa khas daerah setempat. Masukkan juga Bapak Ibu. Ini di daerah Bapak Ibu khasnya apa. Apakah perlu untuk dilestarikan atau tidak. Jika ingin tetap dilestarikan, masukkan. Bagaimana peran satuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat setempat. Nah, bagaimana peran masyarakat, bagaimana peran orang tua, bagaimana peran lingkungan sekitar dari sekolah, apakah bagaimana kuesionernya, nanti Bapak Ibu yang susun seperti itu. Apa dampak dari satuan pendidikan yang sudah dapat dirasakan saat ini? Nah, kira-kira SMK ini sudah berdiri, apa efeknya di sekeliling SMK Bapak Ibu? Apakah berdampak ataukah tidak? Nah, bagaimana peran satuan pendidikan, bagaimana peran SMK dalam menyiapkan peserta didik mencapai profil pelajar Pancasila? Silakan Bapak Ibu. Nah, ini tak terlihat oleh saya. Apa potensi daerah dan sebagainya, itu silahkan Bapak Ibu kembangkan. Nah, bisa, ini kan hanya contoh Bapak Ibu bisa kembangkan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan untuk menjaring data lebih banyak. Silahkan Bapak Ibu lihat dari karakteristik sekolah Bapak Ibu. Nah, ini contoh proses analisa karakteristik satuan pendidikan. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, kalau mau dikembangkan lebih dari ini malah lebih bagus lagi. Sumber daya alam, sosial dan budayanya, karena Bapak Ibu mendokumentasikan semuanya, informasi sistem, sumber daya dan fasilitas dan mitra yang ada, bagaimana. Apakah sumber daya dari lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan dalam proses pembelajaran. Nah, ini. Lingkungan sekitar Bapak Ibu apakah mendukung untuk pembelajaran outdoor, mendukung untuk pembelajaran ekstrakurikulernya. Nah, itu kembali lagi dari sekolah Bapak Ibu bagaimana. Sumber pendanaannya, bagaimana proses pendanaan SMK Bapak Ibu, bagaimana penggunaan dana ini, ya, dilihat lagi. Sistem dan kebijakan di daerah. Nah, apa kebijakan di daerah berkaitankah dengan di sekolah Bapak? Tentu. Nah, apa saja? Apa kebijakan yang terkait indikator? Apa saja perubahan sistem yang terjadi? Dari sistem itu jika berubah ataukah seandainya Bapak Ibu merubah sesuatu itu apakah berefek? Nah, itu bisa menjadi dianalisa Bapak Ibu. Apakah ada integrasi aktivitas untuk mendukung pencapaian indikatornya? Kemitraan siapa saja yang pihak-pihak dapat terlibat dari sini gitu, bisa organisasi, komunitas, tokoh dan lain-lain, atau memang yang seandainya Bapak Ibu ada yang lain, silahkan bisa ditambahkan. Visi misi, seperti apa gambaran ideal tentang masa depan yang ingin diwujudkan satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu SMK-nya ini pengen bagaimana ke depannya? 5 tahun mendatang kah? 10 tahun mendatang? Atau bagaimana? Nah, itu bagaimana Bapak Ibu membawanya jalan sampai ke depan.
Bagaimana satuan pendidikan bisa mencapai gambaran ideal tersebut? Nah, apakah tergambarkan di visi misi Bapak Ibu yang sekarang? Nah, review visi misi, apa yang perlu dipertajam dari yang sudah ada, apakah perlu buat visi misi baru yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan, karakteristik peserta didik Bapak Ibu, jurusan-jurusan dan konsentrasi Bapak Ibu. Nah, itu apa saja prioritasnya itu silahkan Bapak Ibu kembangkan. Nah, dari visi misi saja ini sudah banyak tugasnya Bapak Ibu ya. Nah, review, kemudian direview tujuannya. Tujuan juga dilihat apakah sesuai dengan um, jurusan yang sekarang ini, program keahlian yang sekarang ini, apakah sudah sesuai. Apa dasar tujuan itu, kemudian kenapa kompetensi yang Bapak Ibu sekarang sudah ada ini, kenapa dianggap penting, itu bisa masuk di situ. Oke, analisa kebutuhan satuan pendidikan, peserta didik. Nah, siapa sajakah peserta didik yang ada di sekolah? Siapa saja, dari mana saja, bagaimana sekolah bisa mengklasifikasi peserta didik? Berdasarkan apa klasifikasi tersebut? Nah, ini dilihat lagi Bapak Ibu, klasifikasinya dari berdasarkan apakah dari berdasarkan karakter atau siswa-siswa yang orang tuanya bagaimana? Nah, itu bisa juga masuk di dalam karakteristiknya. Dari klasifikasi tersebut, apa saja kebutuhan masing-masing kelompok? Nah, Bapak Ibu yang lebih paham ketika kebutuhannya si kelompok yang siswa pasif itu bagaimana? Kelompok siswa aktif bagaimana? Kelompok siswa yang hanya di tengah-tengah itu bagaimana? Nah, perlukah perhatian dan pendampingan yang lebih banyak? Nah, ini dia. Perhatian dan lebih bagaimana nanti ke di siswa-siswi Bapak Ibu lebih memperhatikan yang A misalnya, yang B, yang C bagaimana. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga. Nah, guru dan tenaga kependidikan, nah, profil atau kompetensi guru yang diperlukan untuk pembelajaran yang optimal menuju visi misi sekolah. Nah, ini bagaimana untuk mencapai optimalnya visi misi sekolah Bapak Ibu dan tujuan dari satuan pendidikan Bapak Ibu, apa saja kelompok guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMK Bapak Ibu, apa saja kebutuhan setiap kelompok tersebut. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut juga harus diingat terkait kebutuhan upgrade ilmu Bapak Ibu. Itu penting sekali, jadi bukan hanya siswanya yang di-upgrade ilmunya, siswanya yang dipahami karakteristiknya, tentu ini akan ada juga guru dan tenaga kependidikan di situ harus dipahami bagaimana karakteristiknya, bagaimana pola dia menerapkan pembelajaran dan juga upgrade ilmu yang sudah yang harus didapatkan oleh setiap guru dan tenaga ada di sekolah Bapak Ibu. Apakah siapkah guru memfasilitasi peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan? Nah, apakah hal-hal tersebut juga harus dipertimbangkan? Jangan sampai nanti ketika guru-guru yang ketika sedang ada tekanan tertentu harus menyiapkan sesuatu, malah akhirnya dan sebagainya. Nah, itu bisa membuat buyar semuanya. Nah, sarana prasarananya apakah sudah mendukung yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu? Nah, apakah aman, sehat? Nah, terutama di saat pandemi ini, nanti ketika akan ada tatap muka, sekarang masih online ya Bapak Ibu, ketika nanti tatap muka apakah sudah bisa untuk siswanya tatap muka, sudah amankah bagi siswa, bagi gurunya, bagi seluruh satuan yang bagi seluruh warga yang ada di SMK Bapak Ibu. Oke. Visi misi. Visi, paham ya ini Bapak Ibu tentang visi misi, apa visi dan apa misi dan apakah tujuan ini. Tentunya harus ada tergambar ke depan visinya, visionnya mau bagaimana SMK ini dibawa, tentunya harus realistis. Nah, kemudian misinya itu menjawab dari visi-visi itu. Kemudian dari tujuannya juga apa yang harus serasi dan deskripsi dan sesuai dengan misi dan nilai satuan di SMK Bapak Ibu. Nah, itu harus sesuai juga dengan jurusan-jurusan yang ada di SMK Bapak Ibu. Contoh membuat visi. Nah, ini Bapak Ibu sudah paham untuk contoh membuat visi ya. Bisa Bapak Ibu baca ini bagaimana. Membuat misinya juga sudah. Nah, contoh membuat tujuan di SMK Bapak Ibu berdasarkan atau program keahliannya spesifik, measurable, tujuan harus dicapai, relevan, dan time bound.
Harus ada alokasi waktu yang memiliki alokasi waktu yang fleksibel. Oke, ini untuk buat tujuannya, Bapak Ibu saya yakin sudah paham ya. Merumuskan tujuan yang berpusat pada peserta didik. Ada tips-tipsnya di sini. Tujuan berpusat pada peserta didik, tentunya untuk fokus memahami dan bisa membantu peserta didik untuk mengenal diri dan cara belajar mereka. Memungkinkan peserta didik untuk melihat kemauannya, dia bisanya di bidang apa, kekuatannya bagaimana, pola pembelajarannya bagaimana. Kemudian tujuan tinjau kembali dan refleksi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Sepanjang tahun, peserta didik akan berubah dan bertumbuh. Berarti berikan ruang bagi peserta didik untuk merekam refleksi diri secara teratur. Nah, karena sepanjang tahun ini peserta didik, saya yakin peserta didik tiap tahun itu ganti-ganti ya. Maksudnya karakteristiknya pasti beragam ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah menemui berbagai macam jenis karakteristik siswa-siswa Bapak Ibu. Nah, pasti Bapak Ibu paham, sudah mulai paham bagaimana untuk mengatasi siswa-siswa yang A, yang karakteristiknya A, karakteristiknya B, dan sebagainya. Di sini juga ada prinsip rumuskan tujuan yang berpusat pada karakteristik peserta didik Bapak Ibu. Silahkan bisa untuk dilihat nanti. Nah, ini analisa kebutuhan untuk mencapai tujuan, bisa menggunakan ini, analisa SWOT. Oke, internalnya bagaimana Bapak Ibu melihat di internal Bapak Ibu, kekuatannya yang ada di SMK Bapak Ibu, apa yang membuat satuan SMK Bapak Ibu lebih baik dari SMK lain, keunikannya apa, dan sebagainya. Nah, kalau yang eksternalnya, apa saja kesempatan yang ada di luar SMK Bapak Ibu, misalnya lingkungan yang mendukung, mitra yang dapat memperkaya pembelajaran, nah di sekitar Bapak Ibu, apakah ada seperti itu? Nah, ini dianalisa Bapak Ibu. Menggunakan analisa SWOT biasanya cara yang umum dilakukan untuk mengenali satuan pendidikan dan lingkungannya, dan serta untuk menyusun strateginya. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu sudah paham ini ya. Nah, ini kekuatan, weakness-nya, opportunity, bagaimana peluangnya. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat seperti tadi pertanyaan, mau buat jangka panjang atau jangka pendek, bisa dibuatkan juga ini untuk jangka panjang dan jangka pendeknya. Jadi bisa kelihatan kelemahannya apa, kekuatannya apa, kalau seandainya jangka pendek begini, kalau jangka panjangnya begini. Nah, itu kembali lagi ke Bapak Ibu. Dianalisa semuanya hingga menghasilkan hasil-hasil yang maksimal. Menganalisa kebutuhan untuk organisasi pembelajaran, tentunya tak lupa lagi cara-caranya Bapak Ibu ya, observasi, kuesioner, dan sebagainya. Tentunya ketika akan menyusun strategi organisasi dan pembelajaran, SMK perlu melakukan analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan membantu menjabarkan kondisi SMK Bapak Ibu saat ini, kesenjangannya dengan kondisi yang diharapkan dalam visi, atau ketika program baru ini, kesenjangannya bagaimana. Nah, tentu siapa-siapa yang terlibat di sini, libatkan warga satuan pendidikan. Jika ingin dilibatkan semua, silakan. Tidak ingin dilibatkan semua, alasannya kenapa. Fokus pada di kondisi saat ini dan yang akan dicapai masa mendatang seperti apa. Nah, seperti ini, hal-hal strategi-strategi seperti ini, saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham. Oke. Contoh, ini contoh refleksi menentukan strategi untuk organisasi pembelajaran. Oke, contoh pertanyaan analisa kebutuhan. Nah, ini hanya contoh Bapak Ibu, dikembangkan kembali, silahkan. Apa saja kebutuhan peserta didik di SMK Bapak Ibu? Bagaimana kebutuhan tersebut berubah seiring waktu? Nah, kebutuhan peserta didik juga pastinya Bapak Ibu tanyakan juga dengan idukannya. Idukannya terutama bagian yang IT ya, yang setiap saat selalu berubah. Itu pasti Bapak Ibu harus mengikuti perkembangan zamannya. Apakah dilihat lagi bagaimana kebutuhannya seiring waktu. Apakah tahun ini masih bisa digunakan pembelajaran model yang kemarin? Nah, jika masih memungkinkan, digunakan, ditanyakan kembali ke orang-orang yang memang paham hal itu. Bagaimana kualitas pembelajaran berubah dari waktu ke waktu, apa yang dianggap paling berhasil. Nah, bisa Bapak Ibu lihat dari strategi-strategi yang kemarin,
Apakah yang kemarin sudah berhasil? Jika berhasil, bisa kembangkan lagi menjadi lebih itu menjadi patokan dan dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Nah, sejauh mana peserta didik, orang tua, warga satuan pendidikan menyadari SMK sebagai lingkungan belajar yang sehat? Apa saja yang bisa dilakukan SMK agar warganya semakin menyadari peran untuk mendukung lingkungan belajar yang sehat? Nah, bagaimana Bapak Ibu yang ada di sekolah mendukung hal-hal ini? Strategi-strateginya bagaimana? Nah, untuk menyelaraskan visi dan misi tujuan satuan SMK, melakukan analisa lingkungan ya Bapak Ibu, kemudian pastikan visi misi dan tujuan tidak bertentangan dengan kerangka kurikulum yang telah ditetapkan oleh pusat, tujuan pendidikannya, pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen serta CP-nya. Nah, ini terkait ini semua harus disesuaikan Bapak Ibu terkait yang model baru ini. Nah, tentunya ada visi misi berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ini apa saja, tujuannya bagaimana, dan strateginya bagaimana. Bapak Ibu yang paham semua nanti ketika Bapak Ibu sudah terjun langsung mengolah semua yang baru ini. Nah, organisasi pembelajaran bagaimana? Nah, ini ya Bapak Ibu gambaran untuk profil pelajar Pancasila, ada di intrakurikuler, ada di by project penguatan profil pelajar Pancasila, ada di ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Semuanya masuk ke dalam profil pelajar Pancasila masuk ke dalam semua ini. Jadi memang harus Bu ya. Zaman sekarang profil di saat sekarang untuk pembelajaran model baru, profil pelajar Pancasila memang benar-benar dicanangkan. Bahkan ini nanti akan pelatihan tersendiri untuk Bapak Ibu bisa mendalami bagaimana 6 dimensi ini masuk ke sini, intrakurikuler, bagaimana masuk ke proyek penguatan, bagaimana dia masuk ke budaya kerja. Oke, silakan ada yang mau ditanya? Oke, belum. Oke, boleh silakan. Ini dari depan ya pertanyaannya ya? Oh boleh, kalau sudah lewat nggak apa-apa. Ya. Yang pertama tadi terkait dengan penyusunan kurikulum operasional sekolah, itu apakah ada sistematika khusus yang harus kami ikuti saat penyusunan? Karena kalau yang kurikulum 2013 revisi 2018 itu kan ada biasanya sudah ditetapkan sistematikanya dari dinas itu sistematika kurikulum apa ada pusat ya dan Mohon maaf Ibu, suaranya kurang agak kecil Bu. Halo? cek Ya, iya. sudah Lumayan. Udah Bu. begini sudah Sudah Bu. oke, baik. Saya ulangi ya Bu pertanyaannya. Di kurikulum operasional sekolah, apakah nanti akan ditentukan sistematika khusus penyusunannya, misalnya terdiri dari bab 1 itu latar belakang, kemudian ada tujuan dan sebagainya, itu apakah nanti ada? Kemudian yang kedua, biasanya dalam penyusunan kurikulum itu kita melibatkan komite. Apakah ini satu keharusan untuk penyusunan kurikulum yang baru ini kita harus melibatkan komite atau perwakilan dari masyarakat? Kemudian yang ketiga, kami sudah menyusun analisis kondisi lingkungan, analisis konteks, analisis satuan pendidikan, analisis SWOT. Tapi itu kepentingannya untuk penyusunan kurikulum yang untuk kelas 11 dan 12. Apakah analisis yang kita susun itu bisa kami pergunakan untuk yang kos ini atau kami harus menyesuaikan lagi? Sementara itu bisa diam. Oke, baik. Saya langsung jawab ya Bapak Ibu. Kalau untuk apa namanya tadi? Yang pertama sistematikanya itu dikembangkan kembali ke sekolah, tapi ini ada contohnya. Bisa Bapak Ibu lihat contoh kurikulum operasional sekolah untuk SMK. Oh, ini SMA. Nah, bisa Bapak Ibu lihat dari panduan itu. Nanti saya kirimkan ya Bapak Ibu. Boleh pakai, bisa dikembangkan juga. Bisa.
Ya. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya lihat, oh yang ini kayaknya kurang tepat dari contohnya, itu silahkan dikembangkan. Tapi ada. Kemudian yang kedua apa Bu? Yang Tengecet. biasanya kalau penyusunan kurikulum itu kan kita harus melibatkan Oh iya, orang oke. tua, komite dan sebagainya. Dirasa apakah selama ini itu efektif atau tidak? Kurang efektif. Kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena biasanya komite itu hanya sekedar memberikan masukan dalam hal apa ya, umum saja Oh terkait iya, karena memang tidak tahu dalam-dalamnya ya. ya. Oke. Kalau memang dirasa tidak, silahkan tidak usah digabungkan Bapak Ibu. Itu menjadi fleksibel Bapak Ibu. Karena ada di pertemuan keberapa ya yang kemarin itu yang tentang siapa yang bisa untuk ikut di penyusunan kurikulum, penyusunan visi misi sekolah ini. Nah, itu masuk. Kalau seandainya Bapak Ibu merasa dari komite itu tidak kurang terlalu bisa to the point, tidak apa-apa, tidak usah diikutkan. Mereka hanya menerima hasilnya. Seperti itu. Kalaupun diikutkan hanya sebagai saran saja mungkin. Saran tapi dipertimbangkan, dimasukkankah sarannya atau tidak. Nah, kalau seandainya masih ingin melibatkan komite seperti itu, tapi apa saran-saran dari komite itu ditampung, nah itu dipertimbangkan kembali oleh tim dari internal Bapak Ibu. Jika memang tidak usah dimasukkan saran-sarannya. Karena kalau seandainya dimasukkan dan ternyata tidak sesuai dengan pembelajaran paradigma baru, untuk apa dimasukkan? Seperti itu. Kan yang lebih tahu Bapak Ibu yang lebih paham dalam-dalamnya sekolah. Karena kalau yang komite atasnya saja, istilahnya bagian luarnya saja, dalam-dalamnya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang satu lagi apa ya Bu? Tadi kok ingat. Kemarin kami waktu kurikulum Oh iya, sama. sudah menyusun ya analisa untuk kelas 11 dan 12. Ya. Nah, Bapak Ibu silahkan lihat, kalau seandainya dari hasil analisa itu sudah mendekati dengan yang ada di panduan-panduan, peraturan-peraturan yang dari pembelajaran paradigma baru, itu tidak apa-apa dipakai yang itu. Kalau seandainya sudah mendekati. Atau kalau seandainya kurang mendekati, bisa dipakai yang lama, ditambahkan dengan yang kira-kira bisa Bapak Ibu masukkan. Seperti itu. Nah, itu berarti bisa pakai format yang itu ya, kolom-kolomnya dan sebagainya. Oh, kalau formatnya saya kurang paham ya Bapak Ibu. Apa ada kayaknya tidak ada ya kalau untuk format. Tapi kalau isinya ditekankan, apakah sudah sesuai dengan paradigma baru ini atau belum? Nah, kalau formatnya silahkan bisa bebas mungkin. Kalau seandainya nanti besok-besok ada format baku dari pusat, nah silahkan tinggal mengubah formatnya. Tapi kalau isinya itu yang penting apakah sudah menggambarkan yang sekarang pembelajaran paradigma baru ini atau belum, seperti itu. Karena Ibu menyusun yang kelas 11, 12 belum menerima model baru ini kan, kurikulum baru ini, yang masih menerima yang 10. Nah, yang 10 itu kira-kira kalau pakai yang analisa yang kelas 11, 12 kemarin, apakah include dengan paradigma baru? Nah, itu bisa Bapak Ibu kembali lihat, kalau memang sudah masuk semuanya, terinclude semuanya, tidak usah dirubah. Tapi kalau memang silahkan Bapak Ibu masukkan, tambahkan, seperti itu. Jadi tidak usah berubah semuanya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Nanti saya kasih yang contoh-contoh ya Bu. Ini sudah ada contoh-contoh, itu bisa Bapak Ibu lihat. Oke. Siap, makasih. Baik. Silahkan ini yang sampai sini, apakah ada pertanyaan yang PPP? Tidak ada ya. Sudah paham Bapak Ibu. Kayaknya di luar kepala ini. Soalnya saya juga ikut pelatihan profil pelajar Pancasila lagi. Ini pagi ini saya ada pelatihan Bapak Ibu, tapi bolos jadinya. Oke. Penjelasan struktur kurikulum di satuan pendidikan. Nah, bagaimana program intrakurikuler Bapak Ibu di sekolah, penguatan pelajar Pancasila, program ekstrakurikuler Pancasila di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah ada semua ini kemarin yang berdasarkan kurikulum lama. Tapi apakah sudah sesuai dengan yang paradigma baru? Kalau sudah sesuai dan
mewakili dan kurang sedikit, nah silahkan Bapak Ibu revisi. Mau direvisi total, revisi seluruhnya, atau revisi sebagian, hanya menambahkan beberapa agar sesuai, silahkan. Tapi selama memang sudah sejalan ya Bapak Ibu, nanti karena Bapak Ibu akan pakai nanti di kelas 10 selanjutnya, dan kelas 11 nantinya juga, kelas 10 yang sekarang nanti naik ke kelas 11, nah itu Bapak Ibu selama 3 tahun pasti akan membuat hal-hal yang baru untuk yang kelas 11 belum dibikin, kelas 12 belum dibikin. Seperti itu. Nah, prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, prinsip pembelajaran dan asesmen harus digunakan secara terintegrasi sebagai pertimbangan utama dalam merancang struktur kurikulum di satuan pendidikan. Untuk dapat membuat keputusan dalam kelas lebih tepat, guru perlu memahami prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, prinsip-prinsip asesmen apa saja? Bapak Ibu saya yakin sudah paham. Mau pakai metode yang mana untuk asesmennya? Boleh. Mau diuji minggu atau setiap unit atau setiap bab atau setiap semester. Nah, silahkan Bapak Ibu bagaimana nanti di kelasnya Bapak Ibu dikembangkan saja. Merancang pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, desain pembelajaran perlu dilakukan secara mundur, diawali dari hasil akhir. Hasil akhir perlu dinyatakan agar seluruh warga di SMK Bapak Ibu berkomitmen dan berkolaborasi untuk mencapainya. Jika kurikulum hanya menuliskan sederet konten atau materi, maka hal ini mengakibatkan semua orang bekerja secara terpisah-pisah. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu. Untuk struktur kurikulum intrakurikuler, muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada, itu bagaimana Bapak Ibu merancang pembelajarannya. Profil pelajar Pancasila, penjelasan tema, dan pengelolaan proyek pada tahun ajaran tersebut ditetapkan. Pilih yang mana proyeknya untuk seluruh sekolah di kelas 10. Nah, temanya kalau memang masih kesulitan menggunakan tema berbeda di setiap kelas, bisa menggunakan satu tema untuk seluruh kelas 10 itu. Jadi bisa mereka kerjakan sama-sama. Nah, kemudian untuk praktek kerja lapangnya, Bapak Ibu bagaimana modelnya, apakah sistem blok atau bagaimana, itu kembali lagi dari Bapak Ibu. Dan ekstranya bagaimana, gambaran ekskulnya, nah ini yang saya pahami, saya pernah di mana ya, di Magelang kalau tidak salah, itu ada yang sekolah memang setiap pagi itu selalu ada musik, entah itu musik dari audio atau siswanya yang berlatih. Nah itu bisa menjadi Bapak Ibu masukan. Nah, tapi tergantung ya Bapak Ibu, dari sekolah Bapak Ibu inginnya seperti apa. Cara program tersebut dikelompokkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengkelompokkan program tersebut secara sistematik pada pelajaran untuk proyek di SMK Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang susun berdasarkan tim maunya bagaimana, kesepakatan bersama. Kemudian pemetaan program tersebut dalam satu tahun ajaran yang sesuai dialokasi waktu yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah ditetapkan waktunya disepakati dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. SMK boleh memilih cara pemetaan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, menggunakan kalender pendidikan atau program tahunan atau program semester atau cara pemetaan yang lain. Silahkan Bapak Ibu. Nah, pembelajaran berbasis proyek sebagai penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan 20 atau 30% dari waktu total pembelajaran. Nah, ini ada di kurikulumnya Bapak Ibu, sudah ada jamnya berapa untuk yang mapel-mapel yang untuk SMK di kelas 10. Sudah ada, saya yakin Bapak Ibu sudah paham untuk ini. Kemudian memecah tujuan dalam aktivitas yang dijalankan dalam waktu tertentu. Nah, ini saya sebenarnya tertarik, sayangnya saya sudah tidak SMA lagi atau SMK. Ketika pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila ini nantinya anak kelas 10 terima, mereka akan bekerja di proyek, jadi seperti penelitian kecil di sekolah. Nah, itu sebenarnya seru ya Bapak Ibu, penelitian kecil seperti itu. Dan saya harap juga Bapak Ibu tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika siswa-siswi anak didik Bapak Ibu itu sedang mengerjakan proyek Pancasila tersebut. Hasilnya jangan dibuat laporan saja, tapi bisa bikin tulisan karya ilmiahnya Bapak,
Bisa bisa kalaupun tidak bisa sebagai angka kreditnya Bapak, tapi paling tidak bisa untuk menjadi laporan yang nantinya laporan progres. Jadi tiap tahun Bapak Ibu bisa lihat, oh kalau pakai tema project yang ini hasilnya begini. Tahun depannya lagi pakai tema project yang lain hasilnya begini. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ini sekarang kan sekolah Bapak Ibu ada 4 jurusan. Saya menganggap ada 4 kelas lah misalnya untuk kelas 10 misalnya. Nah, 4 kelas ini melakukan proyek profil pelajar Pancasila ada 4 macam, walaupun satu tema. Tapi pasti hasilnya belum tentu sama. Nah, ini hasilnya ini. Sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak rangkum, menjadikan tulisan. Nah, kemudian bisa Bapak Ibu lihat kembali di tahun berikutnya sebagai dasar acuan untuk membuat proyek baru atau mengembangkan proyek yang sudah ada ini. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan seperti itu. Nah, pengorganisasian pembelajaran, ini untuk PAUD ya. Oke. Pengorganisasian pembelajaran untuk SMK, penerapan konsentrasi. Satuan pendidikan diberi peluang untuk merumuskan dan menetapkan konsentrasi yang dipilih. Nah, karena sekarang sudah ada 4 konsentrasi, silahkan hanya itu saja difokuskan dulu. Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan perlu merumuskan alasan kenapa konsentrasi itu dipilih. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah punya kenapa berdiri 4 program studi yang kemarin kan. Nah, sudah ada kenapa dipilih itu, alasannya apa, berdasarkan jumlah IDUKA yang ada kah, atau perkiraan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan kah, atau potensinya kah, atau SMK lainnya belum ada program tersebut. Nah, itu Bapak Ibu yang paham. Struktur kurikulum program keahlian yang dikonsentrasikan, kan struktur kurikulum program keahlian, Bapak Ibu merumuskan ya, program keahliannya bagaimana, mata pelajaran dan alokasi waktunya bagaimana di sekolah Bapak Ibu, beserta konsentrasinya di sekolah tersebut. Nah, karena konsentrasinya hanya 4, program keahliannya hanya 4 dan isi konsentrasinya baru 4, Bapak Ibu sudah punya juga yang kemarin bisa digunakan, bisa direvisi, silahkan. Nah, konsentrasi diwujudkan dalam bentuk jumlah mata pelajaran dalam kelompok jurusan. CP-nya untuk mata pelajaran pada kelompok umum. Kita masih bicara kelompok umum ya Bapak Ibu karena masih kelas 10. Capaian pembelajaran mata pelajaran kelompok umum mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pemerintah. CP. Bapak Ibu sudah lihat CP-nya yang berdasarkan yang dibutuhkan untuk kelas 10 ini? Sudah ya? Ada di peraturannya itu CP-CP-nya, fase-fasenya, apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, mantap. Berarti memang sudah ya, jadi sudah paham. Nah, CP untuk pada kelompok kejuruan. CP pada pelajaran dasar kejuruan dikembangkan oleh pemerintah, sedangkan CP untuk pembelajaran mata pelajaran kejuruan lainnya dikembangkan oleh sekolah. Oke. Berarti ada untuk CP kejuruan yang sudah ada itu Bapak Ibu sudah tinggal lihat ya berdasarkan fase-fasenya itu sudah bisa Bapak Ibu sadar dan saya pikir juga Bapak Ibu sudah lihat semuanya. Jadi mungkin sudah disandingkan juga dengan yang sekarang yang program studi yang sudah jadi konsentrasi itu mungkin Bapak Ibu sudah sandingkan, sudah Bapak Ibu lihat. Oke. Strategi penentuan konsentrasi menggunakan teori. Oke, ini teknis ya Bapak Ibu. Contohnya mau pakai yang mana, langkah-langkah untuk prosesnya bagaimana, silahkan. Nah, ini proses mendesain rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah. Alur pembelajaran yang dirunut dinyatakan dalam rangkaian tujuan pembelajaran. Meliputi pasti Bapak Ibu sudah paham kontennya, materinya, keterampilan dan konsep inti untuk mencapai CP-nya sudah paham Bapak Ibu. Nah, setiap fasenya nanti di CP-CP itu bagaimana Bapak Ibu juga sudah paham, menjelaskan cakupan, kedalaman setiap konten juga ada di batasan-batasannya, sudah paham juga. Oke, prinsip dari APP tujuan pembelajaran tentunya harus esensial, jabarkan konsep, keterampilan dan konten inti yang diperlukan untuk mencapai CP-CP tersebut Bapak Ibu. Nah, sudah paham ini Bapak Ibu, tentunya berkesinambungan, kontekstual dan sederhana.
Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah, tujuan pembelajarannya dikembangkan sesuai dengan kompetensi utuh yang sudah melingkupi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Sudah paham Bapak Ibu ya, proses asesmennya. Nah ini Bapak Ibu sendiri bagaimana strateginya untuk hasil akhir siswa-siswi Bapak Ibu agar tujuan pembelajarannya tercapai. Belajar, rangkaian kegiatan, alokasi waktu yang menyasar indikator yang dikembangkan dari tujuan pembelajaran itu bagaimana nantinya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nantinya. Nah, alur tujuan pembelajaran, ada beberapa cara dalam mengurutkan tujuan pembelajaran yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Keterampilan dasar yang perlu dipelajari peserta didik. Nah, kalau seandainya langsung to the point, ke inti, apakah kira-kira siswa Bapak Ibu sudah paham yang dasar-dasarnya? Nah, itu Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Cara untuk mengukur ketercapaian tujuannya bagaimana? Pengetahuan materi inti yang perlu diketahui untuk memahami konsep tertentu seperti apa. Nah, ini cara-cara mengurutkan tujuan pembelajaran harus konkret, harus pengurutan deduktif dan sebagainya, pengurutan mudah sulit. Saya Bapak Ibu sudah paham ini. Oke, contoh penulisan alur pembelajaran sudah paham juga sepertinya Bapak Ibu ya. Kita Bapak Ibu workshop dulu bagaimana, terus bagaimana pemahaman profil pelajar Pancasila yang kemarin lucu, saya ikut diklat. Siswanya diharapkan untuk bisa mengikuti semua program project dan semua kegiatan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, tiba-tiba ada yang bertanya, kami gurunya juga perlu untuk paham profil pelajar Pancasila. Jadi guru-gurunya juga bisa mencontoh ke siswa-siswanya. Iya, memang Bapak Ibu nanti akan didiklat Bapak Ibu. Nah, pemahaman capaian pembelajaran. Jangankan Bapak Ibu, saya juga harus didiklatin mengenai profil pelajar Pancasila karena ini karakteristik kita, manner kita yang diajarkan ketika kita belajar manner itu bukan hanya sehari 2 hari, tapi whole life, seumur hidup. Karena pembelajaran karakter ini bukan hanya sebentar Bapak Ibu. Bahkan sehari ini pun saya juga masih belajar bagaimana menata diri saya menjadi lebih sopan kepada orang dan sebagainya. Sama halnya dengan Bapak Ibu juga harus seperti itu karena Bapak Ibu bersinggungan langsung dengan anak didik Bapak Ibu nantinya. Nah, untuk pemahaman CP juga Bapak Ibu bagaimana pahami rasional CP setiap fase. Nah, Bapak Ibu sekarang masih fokus di fase E ya, kalau untuk 10 aku uraikan CP ke tujuan pembelajaran. Tentukan tujuannya bagaimana, tentukan asesmennya bagaimana, rangkaikan semua tujuan menjadi alur yang linear, tentukan alokasi. Nah, ini Bapak Ibu terakhir kalau sudah ada alokasi jam pelajaran, berarti Bapak Ibu tinggal action, sudah oke semua. Jangan lupa untuk evaluasi di setiap kegiatan Bapak Ibu. Oke, mengatur waktu belajar. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan model blok kah, model kolaborasi atau reguler yang bagaimana Bapak Ibu nyamannya, silahkan. Bapak Ibu yang lebih paham bagaimana karakteristik di sekolah Bapak Ibu. Oke, kelebihannya juga Bapak Ibu sudah paham ya, kelebihannya bagaimana, model kolaborasi bagaimana, model reguler seperti apa. Untuk siswa-siswinya kira-kira kalau seandainya pakai model blok, model ini apakah siswa-siswi Bapak Ibu bisa mengikutinya atau tidak. Pengalaman belajar, proses perancang kegiatan, ini contoh proses ya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu tentukan. Ini juga bagaimana Bapak Ibu menetapkan tujuan belajar hingga bisa merefleksikan untuk tujuan-tujuan tersebut. Oke, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Apa tujuan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional? Bagaimana siklus pembinaan evaluasi? Apa saja pertimbangan yang perlu dilakukan saat merencanakan pendampingan? Ada semua di sini Bapak Ibu, kita lihat. Pendampingan evaluasi yang dilakukan oleh internal sekolah untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana. Jadi Bapak Ibu memang harus ada evaluasi dari setiap hak yang Bapak Ibu telah buat saat ini misalnya. Karena dari situ Bapak Ibu bisa lihat dari evaluasi tersebut, apakah ini sudah berjalan dengan lancarkah proses pembelajaran ini gitu. Jangan sampai nanti ketika kita lanjut terus di pembelajaran yang sekarang ternyata ada yang beberapa siswa yang tertinggal
tertinggal dari segi dia belajar, materinya, ternyata mereka tidak sampai pada tujuannya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus lihat. Nah, pendampingan dan pengembangan profesional, bagaimana prinsip pendampingannya, evaluasi pembelajarannya juga bagaimana prinsip evaluasinya juga diterapkan di sini. Evaluasi kurikulum sekolah di satuan pendidikan. Kenapa kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang? Nah, apa halnya? Apakah mau di-upgrade mengikuti perkembangan zaman? Nah, bisa kembali lagi Bapak Ibu. Apa yang perlu ditinjau kembali? Nah, silakan Bapak Ibu lihat. Nah, kalau ditinjau kembali itu kenapa gitu? Apakah alur pembelajaran dan tidak sampai ke pelajaran akhir? Nah, kemudian kompetensi utuh yang muat pengetahuannya bagaimana? Nah, itu kembali lagi Bapak Ibu yang paham bagaimana cara melakukannya dan siapa yang terlibat nantinya untuk evaluasi. Siapa? Kalau mau dimasukkan semua silahkan. Kalau tidak dimasukkan semua juga silahkan. Yang penting, yang paling penting IDUKA tetap ada Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Mereka yang paham pada saat ini kurikulum kita sudah sesuaikan dengan dunia kerja yang dibutuhkan atau tidak. Seperti itu. Karena IDUKA memang selalu up yang hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Oke. Melakukan pendampingan evaluasi. Data yang dibutuhkan apa, bagaimana program pendampingan dan sebagainya. Tentunya ada perencanaan, refleksi, pelaksanaan, dan evaluasi itu bagaimana nantinya. Oke, evaluasinya. Nah, evaluasi kapan evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan dilakukan? Bapak Ibu bisa lakukan per hari. Ini bisa Bapak Ibu adakan note sendiri, tulis di note Bapak Ibu, oh kalau saya penerapan kurikulumnya seperti ini. Bapak Ibu jadi kayak apa ya, diary seperti itu, dan bisa Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu sudah sampai di unit belajar selesai atau di semester. Nah ini, jadi gampang untuk melihat flashback ke hari-hari tersebut. Oh salahnya ternyata di sini, ini jadi lebih rigid. Nah tapi ini jadi Bapak Ibu harus menulis setiap hari apakah sempat. Nah kalau seandainya tidak sempat, mungkin bisa per unit atau per bab atau per selesai satu materi misalnya. Dilihat apakah sudah tepat proses pembelajaranku, ataukah materi ini masih terlalu tinggi untuk siswanya, ataukah asesmennya ternyata ada yang tidak sampai, ataukah karakteristik siswa ternyata oh ada yang lebih cepat menangkap, jadi dia bisa nangkap yang ini, banyak yang tidak cepat menangkap. Nah itu perlu dilihat lagi. Nah, ataukah Bapak Ibu mau melihatnya per semester? Tapi kalau per semester ini terlalu lama Bapak Ibu kalau menurut saya. Lebih baik per unit belajar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh ternyata di unit ini yang salah, ini yang salah. Nah, kalau per tahun ini Bapak Ibu kemungkinan untuk bisa lupa di hari pertama, hari kedua, hari pertama, minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu di tengah-tengah misalnya. Nah, itu bisa jadi Bapak Ibu lupa, itu kegiatan yang kemarin itu hasilnya gimana ya? Ini bagaimana itu? Takutnya itu lupa. Jadi lebih baik, kalau saya ya Bapak Ibu menyarankan per unit belajar atau per semester. Tapi silahkan kembali nyamannya bagaimana. Oke, apa saja yang sumber informasi mereview, apa saja hasil asesmen peserta didik, proyeknya peserta didik Bapak Ibu, survei lulusan, refleksi proses belajar. Nah, ini bagaimana? Oh iya, ini untuk pembelajaran yang tadi saya tetapkan. Tapi kalau untuk visi misi, silahkan Bapak Ibu mau dilakukan per tahun atau bagaimana? Nanti dilihat jangka panjang atau jangka pendek seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini contoh untuk kumpulan informasi sama seperti yang tadi. Strategi untuk evaluasi kurikulum operasional di sekolah, bagaimana strateginya ini? Silahkan dikembangkan dari ini juga silahkan Bapak Ibu kembangkan. Pendampingan dan pengembangan guru dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik, guru diharapkan dapat menguasai setidaknya dua aspek, pedagogik dan vokasional. Pengembangan pedagogik pada guru didampingi oleh sekolah, pimpinan sekolah melalui kegiatan supervisi akademisi dan supervisi klinis. Dunia kerja juga diharapkan dapat mendukung sekolah ya Bapak Ibu, guru dalam hal pemahaman akan dinamika kebutuhan dunia kerja, standar pada dunia kerja, bagaimana menurunkan pemahaman tersebut dalam kegiatan di kelas. Nah ini IDUKA berperan penting sekali ketika proses pembelajaran ini nantinya. Nah, program peningkatan
profesional guru direncanakan oleh pimpinan sekolah berdasarkan rencana pengembangan sekolah. Nah, pengembangan sekolah Bapak Ibu gimana untuk tahunannya, untuk semesternya? Tentunya pasti ada pengembangan untuk guru-gurunya ya Bapak Ibu. Guru-guru juga harus selalu di-upgrade ilmunya agar bisa menuangkan ke siswa-siswi Bapak Ibu. Oke. Oke, ini daftar pusaka. Oke, ini dulu. Nah, kita bahas dulu kalau seandainya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu. Terlalu cepat atau tidak ya Bapak Ibu? Monggo, Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke. Untuk visi misi, sambil menunggu yang bertanya ya, untuk visi misi dan tujuan, apakah sudah dilakukan atau dilihat dulu untuk yang sesuai dengan paradigma baru ini atau belum dari sekolah Bapak Ibu? Sepertinya belum tuh Santia, karena kemarin kita masih belum sempat ya Bapak Ibu? Belum. Iya, nggak apa-apa, sambil berjalan ini kita Bapak Ibu sekalian lihat apakah sudah sesuai. Kemudian kurikulum yang baru ini khususnya kelas 10 nanti Bapak Ibu sudah paham ya jam-jamnya, sudah paham semua kayaknya. Oh, kita lihat dulu contoh deh. Ada contoh saya. Kita lihat contoh SMA tapi ya. Contoh kurikulum operasional SMA. Nah, ini. Oke, kita lihat contohnya. Saya sampai jam berapa Bapak Ibu? 10.15 menit Bu Santi ya. Jam 10.23, 9.23 ya. Di sini jam 10.23. Kita selisih sejam. Lebih cepat. Di sini jam 9.25. Oke. Nah, ini kurikulum yang ditanyakan tadi, ini punyanya SMP. Oke, kita lihat yang SMP dulu ya, Bapak Ibu. Ada yang SMA, tapi saya belum dapat yang SMK. Oke. Nah, sudah ada latar belakangnya yang Ibu tanya tadi kan? Iya, betul. Nah, ini strateginya, standarnya. Nah, ini kembali lagi dirubah jika sesuaikah dengan undang-undangnya atau tidak. Bapak Ibu silahkan rubah. Tapi ini saya tidak dapat. Adakah yang PDF-nya? Tidak ada yang Word-nya, Bapak Ibu semua PDF. Gak apa-apa, yang penting ada contohnya. Sebentar ke Ibu. Nah, ini karakteristik satuan pendidikannya. Nah, ini kembali lagi karakteristiknya ini berubah ya Bapak Ibu, sesuai dengan SMK Bapak Ibu, budayanya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Visi misinya seperti apa? Visi misinya. Kalau seandainya Bapak Ibu lihat visi misi di sekolah lain yang kira-kira bisa diimplementasikan dan kira-kira bisa untuk saya sadur gitu. Silahkan, enggak apa-apa, enggak masalah. Silahkan Bapak Ibu sadur. Ini tujuan menengah jangka panjang, jangka pendeknya bagaimana. Oke. Enggak ada ya Bapak Ibu contoh-contohnya. Pengorganisasiannya bagaimana? Ini sudah lengkap Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tabel organisasi yang pembelajaran fase E untuk SMP. Kita lihat SMP ya, tidak ada masih umum sekali. Oke. Ini jam istirahat, tema-temanya dan sebagainya sudah lengkap Bapak Ibu. Cukup ya yang ini. Sebagai contoh kita lihat SMA. Nanti ini PR deh buat saya carikan Bapak Ibu yang SMK, sepertinya ada di grup, sudah ada yang kasih kemarin, cuman saya belum sempat simpan. Kita lihat yang SMA, biar nggak terlalu jauh ya Bapak Ibu. Kurikulum. Oke, ini SMA sudah terlihat ya Bapak Ibu. Bentar.
Nah, ini SMA. Sama pada dasarnya Bapak Ibu ada karakteristik yang bagaimana, visi misi, organisasi pembelajaran, nah, lampirannya landasan hukum, silabus, SPP, ini hampir sama Bapak Ibu. Secara SMK ya Bapak Ibu, SMK bedanya ada kejuruannya, kita lihat yang ini objek. Nah, kita lihat di SMK itu ada kejuruan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu IPAS-nya mana? Di sini kok masih IPA IPS ya? Oh, dia tidak bisa. Oke. Kalau untuk SMK di kejuruannya itu masih diajarkan kejuruan yang umum ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, kejuruan kan nanti ada mata pelajaran yang kejuruan. Nah, itu Bapak Ibu ambil yang kejuruan secara umum. Jadi dasar-dasar kejuruan. Jadi ketika anak didik Bapak Ibu yang kelas 10 itu menuju ke 11, dia sudah paham mau ke yang mana. Karena sudah diberi dasar-dasarnya, oh ternyata yang ini, saya menarik yang ini, saya menarik ini, gitu. Kemudian yang bahasa Inggris di sana jadi mulok ya, kalau tidak salah, kalau SMK, IPAS juga. Nah, kalau IPAS di SMK Bapak Ibu, kemarin sudah ditekankan, tidak usah dipaksakan mau 50% IPA, 50% IPS, tidak, tapi dikondisikan jika memang butuh untuk di lingkungan Bapak Ibu berdasarkan dari jurusan, dari konsentrasi sekolah Bapak Ibu hanya IPA semua, berarti dalamnya IPA 80%, kemudian sisanya 20% IPS. Tapi itu kembali lagi sekolah Bapak Ibu, jika di sekolah Bapak Ibu IPA dan IPS itu seimbang, berarti IPA dan IPS-nya bisa Bapak Ibu masukkan. Ini yang lama ya, tahun berapa ini? Oke. Nanti saya carikan. Ya, silakan. Izin bertanya. Boleh. Yang IPAS itu kan di kurikulum SMK kan 6 jam ya. Nah, itu boleh diajar satu orang, misalnya gini, di tempat saya itu kan ada guru sejarah. Itu bolehkah mengajar IPAS semua 6 jam atau harus dibagi, misalkan 3 jam guru IPA, 3 jam guru sejarah? Sekarang di sekolah Bapak Ibu itu dibutuhkan tidak materi IPA? Ya, dibutuhkan, walaupun untuk kelompok bisnis dan manajemen volumenya tidak terlalu banyak. Ya. Kalau begitu dikondisikan Bapak Ibu, kalau seandainya di jurusan yang memang butuh IPA itu banyak, bisa IPA. Atau bisa IPA semua? Bisa IPA semua kalau memang tidak dibutuhkan IPS. Oh, gitu. Nah, kalau seandainya di jurusan yang butuh IPS lebih banyak, IPS yang lebih banyak. Dikondisikan kembali. Itu jamnya boleh dipotong, maksudnya dijadikan 3 jam atau boleh dipotong seperti itu, dikondisikan Bapak Ibu. Boleh dipotong atau boleh diutuh gitu. Dikondisikan. Nah, nanti yang kekurangan JP itu kan nanti profil pelajar Pancasila itu bisa diajar oleh seluruh guru yang ada di sekolah Bapak Ibu yang memang paham nanti PPP ini. Nah, itu bisa untuk menggantikan jam pelajaran yang hilang. Seperti itu. Jadwal pelajaran yang hilang. Oke. Ya, makasih. Oke, baik. Ini sudah, saya stop sharing yang ini. Nanti saya share ke Bapak Ibu file-filenya semua. Kemudian, apakah ada pertanyaan terkait ini? Jika tidak, kita ke materi apa ini selanjutnya CP ya. CP apanya Bapak Ibu kalau yang CP? Kita lihat yang CP, apakah yang ini? Sebentar. Apakah yang ini? Apakah yang ini atau bukan Bapak Ibu? Yang ini, penjelasan yang ini atau bukan? Apa kegunaan CP? Atau mau SK-nya? Fase, coba ya. Nah, untuk CP, Bapak Ibu sudah lihat yang
SK-nya belum yang mengenai SKCP. Sudah ya? SKCP yang terdiri dari CP-CP dari kelompok mapel-mapel itu. Iya, yang ada fasenya, ada elemennya dan sebagainya. Sudah kan? Sudah. Oke, sudah. Berarti sudah paham ya. Tinggal ini. Nah, capaian pembelajaran itu apa? Saya tidak mau begini. Saya juga ingin lihat Bapak Ibu. Jadi saya bagi dua layarnya. Oke. Capaian pembelajaran itu apa? Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahapan perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada SMK Bapak Ibu. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi lingkup materi yang disusun secara komprehensif untuk narasi. Oke, lihat ya, apa kegunaan capaian pembelajaran? Membantu orang tua dan guru menjawab pertanyaan berikut. Kompetensi apa yang perlu dikuasai anak saya yang berusia 5 tahun? Sebentar, Bapak Ibu. Nah, kompetensi apa yang perlu dikuasai anak saya yang berusia 5 tahun? Nah, kompetensi apa saja kompetensi minimal yang perlu dicapai oleh siswa saya, serta bagaimana mengidentifikasi kesiapan awal siswa, dan mengidentifikasi kemajuan perkembangan kompetensi mereka. Nah, dari sini ada batasan-batasan yang Bapak Ibu bisa sadur ya Bapak Ibu di SK itu, dari CP fase E untuk SMK itu yang kelas 10 itu masuk apa saja yang harus dibahas di situ, tingkatan-tingkatannya. Nah, sudah terlihat juga di situ. Nah, untuk kelas 11 juga ada batasannya. Batasannya itu apa, apakah sudah harus menganalisa, menalar, atau itu terlalu tinggi. Nah, itu sudah ada batasan-batasannya di CP. Capaian pembelajaran dibuat dalam paragraf dan dalam fase bukan tahun. Berarti capaian pembelajaran dirumuskan sebagai gambaran kompetensi utuh sehingga mudah dipahami oleh guru sebagai satu kesatuan. Capaian pembelajaran ditulis dalam paragraf. Dalam fase bukan tahun, capaian pembelajaran ditulis fase 2 sampai 3 tahun untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih fleksibel dan dalam. Oke, fase-fasenya ya Bapak Ibu. Fase A umumnya kelas 1 sampai 2 SD. B apa, C apa, D apa, fase E untuk SMA kelas 10, dan fase F untuk yang senior-seniornya kelas 11 dan 12. Oke. Sekarang kita masih fokus di fase E. Tahun depan Bapak Ibu sudah harus ke fase F untuk kelas 12, kelas 11. Tahun depannya lagi Bapak Ibu sudah harus fokus kembali di fase E, F, kelas 12. Untuk membuat kurikulum baru di sekolah Bapak Ibu. Berarti nanti di tahun ini, di tahun depan, Bapak Ibu sudah didampingi oleh yang lebih ahlinya sesuai jurusan. Saya sekarang bidangnya kalau perikanan karena masih umum, jadi kami masih dipecah ke umum yang masih ini fase E kurikulum materi mata pelajaran yang umum. Nah, ketika fase F saya yakin ini sudah ke pendampingan yang lebih menjurus ke jurusan sesuai yang ada di sekolah Bapak Ibu. Oke. Fase E, apa? Di fase E mencakup landasan mata pelajaran umum yang bertujuan untuk memperkuat dasar yang disampaikan di SMP. Jadi anak SMP yang baru masuk SMA tidak kaget ketika baru masuk SMA. Dia bertahap, oh paham ini, paham itu. Menyampaikan mata pelajaran dasar program yang menekankan pada soft skill. Memberikan pemahaman yang holistik tentang karir, tantangan, serta peluang yang dapat muncul di masa depan terkait dengan program keahlian yang dia pilih. Jadi ketika mereka akan memilih jurusan atau program keahlian nantinya di kelas 11 dan 12, mereka tuh sudah paham, harapannya sudah paham karirnya nanti bagaimana, kira-kira apa yang mereka akan hadapi ketika mereka di dunia pekerjaan berdasarkan yang mereka ambil jurusan itu, peluang-peluang yang kira-kira nanti mana, peluang untuk pekerjaan, peluang untuk kembali melanjutkan sekolah dan sebagainya. Meluangkan dasar keterampilan teknis yang mendukung siswa saat mereka mengambil konsentrasi pada fase F nanti. Oke. Prinsip capaian pembelajaran terukur dan spesifik. Ya, ini Bapak Ibu sudah lihat ya. Berarti harus berdasarkan taksonomi Bloom, membantu mengembangkan hasil belajar. Konsep taksonomi Bloom sangat sederhana,
Sebelum memahami konsep, ingatlah dengan baik, pahami, analisa prosesnya. Fleksibel tentunya sesuai proses dan tahap belajar peserta didiknya. Pengembangan CP jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai. Jadi Bapak Ibu, setiap CP-nya itu harus ditekankan bahwa oh ini harus dicapai ke peserta didik pada akhir program pembelajaran nantinya. Nah, desain kurikulumnya bagaimana, strategi pembelajarannya bagaimana, kesempatan belajar yang dilakukan untuk menjamin tercapainya CP itu dikembalikan lagi bagaimana dari sekolah yang menyusunnya. Karena nyamannya sekolah menggunakan metode-metodenya. Proses penilaian disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan penilaian setiap individu peserta didik. Nah, ini dilakukan untuk memastikan peserta didik mencapai target pembelajaran. Nah, targetnya tercapaikah? Nah, dengan proses penilaian. Nah, ini proses penilaiannya juga kembali lagi ke dari sekolah Bapak Ibu mau per apa, per unit, per bab dan sebagainya, atau di akhir semester itu silahkan Bapak Ibu. Tapi sepemahaman saya untuk penilaian asesmen nantinya Bapak Ibu diwajibkan siswanya itu bukan lagi belajar karena saya akan ujian, tapi saya belajar karena memang saya harus tahu. Nah, itu penekanan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan lagi karena saya harus belajar nih karena mau ujian besok, tidak, tapi karena dia belajar memang harus tahu. Jadi ketika dia ujian kapanpun mau itu ada ujian yang bersangkutan, nah itu mereka sudah siap. Otonomi. Setiap satuan pendidikan memiliki karakter yang unik, dipengaruhi oleh siswa didiknya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana gurunya di sana, warga sekolah lainnya itu bagaimana. Latar belakang berbagai macam juga itu sangat mempengaruhi. Proses belajar yang didasari oleh kebutuhan peserta didik juga masuk ya Bapak Ibu, masuk dalam pertimbangan. Status satuan pendidik SMK diberi kebebasan untuk menyesuaikan semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku. CP dikupas dan dituangkan dalam alur dan tujuan pembelajaran. Nah, ini ada lanjutannya lagi nanti ya Bapak Ibu. Sistematika dokumen capaian pembelajaran, ada rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, Bapak karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran tiap fase termasuk elemen. Nah, ini referensi. Tidak masuk ke dalam dokumen peraturan yang terbit. Nah, referensi untuk Bapak Ibu bagaimana mencapai ini itu berdasarkan misalnya buku dari yang lain, tidak termasuk dalam peraturan-peraturan. Oke. Sebentar Bapak Ibu, tunggu ya. Siapa itu? Oke, rasional mata pelajaran, definisi mata pelajaran bagaimana, fungsinya apa, ruang lingkupnya bagaimana, yaitu Bapak Ibu yang paham berdasarkan karakteristik dari konsentrasi. Sekarang saya hanya sebutnya konsentrasi ya, karena Bapak Ibu untuk ke konsentrasinya itu masih 4, itu di bagaimana Bapak Ibu mendefinisikannya. Oke, tujuan mata pelajarannya bagaimana, kemampuan atau kompetensi apa yang harus dicapai siswa. Nah, dilihat dari tersebut batasannya itu bagaimana. Nah, kemudian ditulis dalam bentuk poin ataukah mencakup aspek, standar, domain, komponen, pilar dan sebagainya. Karakteristik mata pelajarannya apa saja, lingkup materi yang ada di mapel Bapak Ibu, sesuaikan dengan jurusan, dengan konsentrasi, elemen-elemen mata pelajaran, serta deskripsinya bagaimana. Nah, CP-nya membahas CP tiap fase. Pencapaian pembelajaran merupakan kompetensi yang dicapai oleh pelajar pada akhir fase. CP menggambarkan kualitas hasil belajar, tingkat pengetahuan, kedalaman pemahaman. Ini kita lihat Bapak Ibu dari CP-nya itu tingkat pengetahuannya itu harus sampai mana untuk anak kelas 10. Kedalaman pemahamannya itu sampai mana untuk kelas 10. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga tahu ya. Rumusan capaian pembelajaran mengacu ke taksonomi Anderson. Capaian pembelajaran merupakan sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari situ juga bisa masuk dalam profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, ini capaian pembelajaran berdasarkan elemen. Proses bisnis di program keahlian bagaimana misalnya. Perkembangan teknologi industri dan dunia kerja, serta isu global terkait program keahliannya dimasukkan. Ada semua ya Bapak Ibu di peraturan itu.
Kemudian profesi dan kewirausahaan serta peluang usaha di bidang pekerjaan yang sesuai dengan program keahlian. Kemudian ada teknik dasar program keahliannya bagaimana untuk kelas 10. Keterampilan teknis yang diperlukan di program keahlian itu apa. Jadi lengkap ya Bapak Ibu dari elemen-elemen ini fungsinya seperti apa juga. Oke, untuk yang CP sudah. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanya. Bapak Ibu sudah coba buat CP belum di sekarang? Udah, Bu. Udah ya? Ya. Ada kendala nggak Bapak Ibu? Nah, ini teman-teman yang sudah- boleh sekalian ayo kita curhat-curhat, siapa tahu saya juga dapat pengalaman baru. Monggo yang Monggo. ada yang ingin ditanyakan. Ini di Jogja ya? Gimana Bapak? Ya, Siapa yang mau bertanya? Silakan Bu. monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Apakah ada kesulitan ketika menerapkan CP yang fase E? Oh ya, sudah ketemu belum sama siswa kelas 10? Sudah, tapi masih daring. Oh, daring ya, belum kelihatan ya. Oke, Iya. Pak Sugianto, gimana? Silahkan. Terima kasih, Bu. Silahkan, Pak. Saya termasuk sebenarnya kemarin yang ikut diklat itu dengan Pak Hasri, saya. Oh, ya, dengan Pak Hasri. Ya. Saya mau menanyakan gini, Bu. Besok itu kan apabila kondisi siswa itu ada yang misalnya dia untuk capaian pengetahuan dan lain-lainnya itu termasuk agak kekurangan gitu, agak kurang. Berarti kurang dari, harusnya dia belum ilmunya belum sampai di fase E, tapi sudah diajarkan fase E. Oke. Itu konon katanya nanti itu diberlakukan walaupun dia itu naik kelas ke kelas 11, tapi untuk mapel tertentu dia masih harus istilahnya itu mengulang kayak les gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Apakah seperti itu, terus nanti mekanismenya seperti apa? Jadi kan kalau anak seperti itu nanti bebannya justru malah tambah berat karena selain dia harus remedi di fase E, dia juga harus konsentrasi di fase F. Mengikuti fase F karena dia sudah kelas 11. Itu mekanismenya seperti apa? Oke. Kalau yang saya tangkap dari semua pembicaraan itu, Bapak Ibu, terutama yang dari diklat BIMTEK kami yang kami ikuti, ada beberapa cara. Bisa yang seperti Bapak sampaikan tadi, mereka tetap naik ke fase F karena sekarang itu tidak istilahnya gimana ya? Siswa itu jangan ada yang tinggal kelas kalau menurut tangkapan saya. Tetapi sebenarnya pada di lapangan pasti akan ada yang tinggal kelas berdasarkan dari mereka belum bisa untuk naik kalau dari kita ya, kita menilai misalnya. Nah, kalau dari itu ada yang bilang naikkan saja dia di fase F, berarti dia naik ke kelas 11 nanti, tapi dia akan belajar dua yang kurang itu, yang kurang dengan yang fase F yang akan mereka lalui di kelas 11 itu. Tapi kalau ada juga yang beranggapan bahwa selesaikan fase E di fasenya. Jadi selesaikan dia ketika dia kelas 10. Nah, bisa dengan Bapak Ibu, itulah gunanya evaluasi di tiap unit. Nah, Bapak Ibu akan lihat, oh ternyata ada siswa yang tidak bisa mencapai di bab ini. Nah, ketika di bab ini sudah ketahuan siswanya tidak bisa mengikuti, itu Bapak Ibu kursuskan. Bukan kursuskan sih, istilahnya dia kelas tersendiri di luar dari kelas yang sekarang mereka dapat. Jadi istilahnya si murid A ini bersusah payah dulu untuk bisa naik kelas di kelas F, di kelas 11 maksudnya. Nah, jadi ketika bab dia tidak bisa mencapai bab itu, kursuskan dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, maksudnya ajarkan dia di luar kelas, itu di bab yang dia tidak bisa. Jadi dia di kelas normal dia tetap mengikuti bab selanjutnya, tapi ketika di luar dari kelas itu dia harus menyelesaikan bab yang kemarin dia tertinggal dan kemudian diremedi ulang, di asesmen ulang seperti itu oleh Bapak. Nah, kemungkinan itu pasti ada Bapak Ibu karena siswa-siswi sekarang yang SMP
Yang kemarin itu setahun anak online. Nah, sekarang anak online lagi. Nah, kemungkinan untuk menangkap menangkap materi secara 100% tidak sama ketika mereka ada di kelas dengan mereka di depan laptop seperti ini. Pasti tidak sama. Tidak beda dengan halnya dengan kita yang memang sudah sadar ini kebutuhan kita harus belajar. Tapi untuk siswa dia tidak, dia belum paham untuk itu. Nah, itu kalau yang dari beberapa saran ya Bapak Ibu, ada 2 saran itu naikkan, tapi dia harus bekerja keras mengikuti fase E yang kemarin ketinggalan. Banyak berarti ya Bapak Ibu fase E-nya setahun. Dia harus ada beberapa tahap yang harus dia lalui. Nah, kalau seandainya dia per bab saja, Bapak Ibu sudah mengevaluasi di setiap bab, ada asesmen di setiap bab. Nah, itu berarti dia sudah ketahuan, dia hanya mengikuti bab A misalnya. Ternyata bab B-nya dia sudah bisa lulus, dia tidak harus asesmen. Oke, berarti yang A-nya ini tinggal difokuskan. Dia ujian di bab A. Ternyata oke, belum 1 semester dia sudah paham bab A dan bab B-nya. Kemudian lanjut lagi di C dan seterusnya seperti itu. Kalau itu pemahaman saya Bapak Ibu. Jadi dia tidak punya PR ketika naik ke kelas 11. Seperti itu. Jadi selesai di kelas 10. Nah, itu kalau seandainya ada tanggapan lain dari Bapak Ibu silahkan. Gimana Pak Sugianto? Berarti di kelas 10 itu fase E harus tuntas dulu semua gitu ya? Harapan kami begitu Bapak Ibu. Jadi dia tidak punya PR di kelas 11. Karena kelas 11 itu sudah fase F yang mereka harus lain lagi tahapannya. Nah, tingkatan yang harus dia pahami juga pasti lain. Dan lebih menjurus ke jurusan. Nanti dia takutnya kesulitan. Yang umum saja dia masih belum bisa menangkap, apalagi nanti ketika masuk ke jurusan seperti itu. Itu kalau menurut saya ya Bapak Ibu, tapi nanti dikondisikan bagaimana di sekolah Bapak Ibu. Apakah baiknya si siswa ini tetap naik di fase F atau kelas 11, tapi nanti Bapak Ibu akan kesulitan ketika dia sudah di kelas 11 dengan berbagai macam tuntutan untuk masuk ke jurusan, materi-materi jurusan, belum PKL dan sebagainya, itu nanti Bapak Ibu akan kesulitan. Jadi lebih baik selesaikan dia di kelas 10, seperti itu. Nah, kendalanya misalnya contohnya apa Bapak Ibu? Kalau seandainya mapelnya? Misalnya dasar program keahlian misalnya. Masih dasar ya? Ya. Berarti kalau yang materi umum dia diasumsikan sudah selesai ya, misalnya sudah lulus fase di materi umum. Tapi kalau yang dasar-dasar program keahliannya ternyata dia masih harus untuk mengulang. Kalau yang kembali lagi Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu dia seandainya dia hanya kurang di bagian A, B, C, D-nya, ternyata bisa aja dia masuk di fase F, naik kelas di kelas 11, mengikuti dengan mata pelajaran yang akan dia pilih itu sesuai dengan jurusan yang ketinggalan itu, masukkan seperti itu. Kecuali kalau kan pilihan jurusan dasar-dasar jurusan itu, materi dasar-dasar jurusan itu ada, saya kurang paham ya, apakah di kelas 10 itu semua dasar-dasar jurusan diajarkan? Diajarkan kan Bapak Ibu? Nah, hanya satu mapel. Hanya satu mapel yang dasar program itu. Oh, dasar program. Iya, hanya satu dasar program. Oke. Kalau seandainya tidak berkaitan dengan kelasnya dia di kelas 11, selesaikan di kelas 10, Pak, kalau saya. Jadi tidak ada PR lagi mereka di kelas 11. Seperti itu. Kasihan, soalnya pasti berat. Pasti berat, Bapak Ibu. Kalau harus masih ketinggalan. Dan itu pasti bukan hanya ke pemikiran dia yang berat, tapi psikis dia juga berat. Karena, kok kamu masih ngerjain di fase yang itu, kok kamu masih ngerjain yang kelas 10 gitu. Teman-temannya pasti begitu. Ini sebenarnya ini sama kayak kuliah. Sama kayak kuliah sih Bapak Ibu, kita harus mengulang materi mata kuliah, bukan mata kuliah pilihan, mata kuliah yang wajib kita pilih dan ternyata dapat E gitu. Itu kan harus diulang. Nah, itu kita mengulang dari awal kan, berarti 1 semester kami mengulangnya. Nah, coba ada fase, coba di tiap bab itu Bapak Ibu lihat siswanya tiap semester, apakah ada siswa-siswi Bapak Ibu yang ketinggalan dari segi menangkap ilmu, ataukah memang ada keterbatasan dari caranya dia untuk menangkap bagaimana, atau mungkin ada
ada masalah di keluarganya sehingga dia tidak bisa fokus di sekolah. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat di setiap semesternya. Jadi harapannya tidak ada yang mengulang di kelas 10 nanti. Seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Berarti mekanismenya hampir sama dengan kurikulum sebelumnya ya Bu ya? Sebenarnya hampir sama Bapak Ibu mekanismenya. Cuman yang ini Bapak Ibu dibebaskan untuk memilih metodenya. Gitu. Kalau kemarin ini maaf untuk dengan narasumber kami ya Pak Hasri itu kalau Pak Hasri bilangnya gimana? boleh itu bisa dimungkinkan seperti itu karena anak yang misalnya ya yang dia itu lambat dalam penangkapan, entah itu dia slow learner atau yang ya tidak terlalu itulah, pokoknya ada beberapa mapel yang dia kurang, tapi ya mungkin kita sudah melakukan sesuatu atau upaya yang maksimal tentunya. Seperti anak kita kemarin ada satu siswa itu yang ada 5 mapel yang dia harus bekerja keras untuk mengejar itu, entah karena dia mungkin ketika online itu jarang masuk atau yang lain-lain sehingga tugas dan sebagainya banyak yang tertinggal, mapel-mapel ada 5 misalnya seperti itu. Nah, ini bisa dimungkinkan ketika di kelas 11 dia masih mengulang yang kemarin. Iya, ini kan kalau menurut saya kan ya cukup berat lah karena dia harus dua fokusnya jadi 2 Bapak. Menjadi 2 fokus. Tapi itu dimungkinkan seperti itu karena dimungkinkan, boleh dimungkinkan seperti itu. Karena seperti kata Ibu tadi, seperti orang kuliah itu kan juga mengulang seperti itu. Tapi untuk anak-anak kita yang di tingkat sekolah menengah itu saya kira ya cukup berat kalau seperti itu. Nah, berarti sudah ada kasus yang seperti itu sekarang ya Bapak? Anaknya sekarang bagaimana? Kemarin ya kita kejarkan Bu, jadi tetap bisa. Kita kasih batas waktu 1 minggu harus menyelesaikan ini dan dia mampu dengan kondisi mungkin terpapar dan sebagainya. Akhirnya tenaganya bisa bisa muncul gitu, kekuatannya bisa muncul. Ya itu berarti ada kemauan untuk belajar, dia ada kemauan untuk berubah. Nah sekarang berarti PR-nya untuk yang kelas 10 itu sudah selesai ya? Berarti. Ya, ini saya cuma mengandai-andai kalau nanti ada yang seperti itu lagi. Betul. Kalau seandainya ada yang seperti itu, tapi kan sudah ada kasus seperti itu dan ternyata anaknya mau untuk mengerjakan semuanya sampai dengan batas waktu tertentu. Nah itu berarti alhamdulillah. Tapi kalau seandainya nanti kelas 10 yang sekarang ini ada yang seperti itu, nah silakan Bapak Ibu lihat, kondisikan apakah anaknya mampu untuk menerima di akhir fase kegiatan, akhir semester itu dan harus fokus lagi ke semester depannya. Nah itu bagaimana? Bukan akhir kelas dan harus fokus di kelas 11-nya. Nah itu kembali lagi ke karakter anak dan bagaimana Bapak Ibu menyikapinya. Boleh 2 itu. Boleh diselesaikan sebelum kelas 10 atau boleh dia berjuang di kelas 11 dengan 2 fokus. Seperti itu. Matur nuwun. Nanti silahkan Bapak Ibu yang lain lagi kalau ada. Oke, CP sudah, kurikulum sudah. Nanti Bapak Ibu saya yakin ini masih dalam tahap untuk pembuatan ya. Silahkan jika ada yang mau dikomunikasikan, saya menjadi pendamping Bapak Ibu selama 1 semester ini sampai nanti selesai di semester awal kelas ini, kelas 10. Itu saya masih menjadi pendamping Ibu. Bisa japri, silahkan, atau bisa pertemuan juga seperti ini, kita jadwalkan waktunya, silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, sudah tidak ada, bagaimana? Saya masih punya waktu berapa menit, Ibu? Sekarang 15 menit. Oke, kalau gitu sudah saja ya. Saya masih mau ikut kelas yang lain lagi. Ini di Godean ya? Iya Ibu, di Godean.
kita bebas ya sekarang. Sekarang sudah tidak bicara soal ini materi IHT. Mohon izin Pak Kepala Sekolah Pak Margono. Tadi ada yang pelihara kalkun ya? Tadi ada pelihara kalkun ya? Saya punya kalkun, ada 6 di Magelang. Kalau ada yang mau, boleh. Itu punya almarhum bapak saya, tiap 2 bulan dia bertelur dan sekarang lagi banyak. Itu mau dihibahkan. Kalau ada yang mau, silahkan. Magelangnya mana itu, Ibu? Magelangnya di Tegalrejo. Di STPP Magelang, Pol Bangkan. Tegarjo ya? Ya, di Tegalrejo. Boleh kontak saya, nanti ada 6 kalkun, boleh 4 kalkun, silahkan Bapak Ibu siapa yang mau, boleh itu, boleh buat Bapak Ibu. Tapi diambil ya Bapak Ibu, karena itu diambil ke sana karena ibu saya yang di sana, saya di Makassar. Pesta kalkun Pak Margono, pesta kalkun. Silakan, tapi masih kecil. Ya. Masih kecil. Oh, boleh kalau mau dipelihara di sekolah. Kita bebas ya Bapak Ibu ini. Ya. Kalau ada yang mau kontak saya saja. Soalnya saya Bu lagi Retno mau kesulitan. nambah itu, Bu Retno mau Boleh, nambah. boleh silahkan. Iya, insya Allah Ibu. Oke Ibu, Terima kontak saya ya Bu ya. Iya, terima kasih. Nanti saya tanya Pak Nugroho untuk kontaknya. Oke, baik Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bapak Ibu untuk sesi ini. Silahkan jika ingin diteruskan materi IHT ini dengan yang narasumber lain, silahkan. Saya kembalikan ke Ibu Uni. Ya, Terima kasih, Assalamualaikum. Ibu. Sama-sama.